semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas K1 akan membawakan topik berjudul efek rumah kaca. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama adalah Nafisa Faradila, lalu ada Yunan Yakuta, Tarina Fidela, dan Kayla Azahra. Greenhouse effect atau yang kita lebih kenal sebagai efek rumah kaca adalah sebuah kondisi di mana suhu dari sebuah benda permukaan langit seperti planet dan bintang meningkat secara drastis. Meningkatnya suhu ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi dari komposisi serta keadaan atmosfer yang mengelilingi benda langit tersebut. Lalu, apakah penyebab dari efek rumah kaca? Yang pertama ada faktor alami, yang kedua ada faktor manusia. Faktor alami berupa letusan gunung berapi, kebakaran hutan dan rawa-rawa, proses fotosintesis atau fotosintesa, dan proses pembusukan. Lalu ada pun faktor dari manusia yaitu gas buangan kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar fosil, limbah dari industri, tambang, rumah tangga, dan peternakan. Lalu apa saja sih gas-gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca? Yaitu ada 5. Yang pertama, karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang terpenting bagi penyebab pemanasan global yang sedang ditimbun di atmosfer karena kegiatan manusia. Lalu ada uap air atau H2O. Jika bumi menjadi lebih hangat, jumlah uap air di atmosfer akan meningkat karena naiknya laju penguapan. Ini akan meningkatkan efek rumah kaca dan menjadi pemicu naiknya pemanasan global. Lalu yang ketiga ada CH4 atau metana. Metana ini mudah terbakar dan menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil sampingan. Kegiatan manusia telah meningkatkan jumlah metana yang dilepaskan ke atmosfer. Yang keempat ada klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon adalah sekelompok gas buatan. Klorofluorokarbon mempunyai sifat tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Klorofluorokarbon menghasilkan efek pemanasan hingga ribuan kali dari CO2. Selain itu, klorofluorokarbon telah lama dituding sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon. Lalu yang terakhir ada O3 atau ozon. Ozon terdapat secara alami di atmosfer, yaitu khususnya di bagian troposfer dan stratosfer. Di troposfer, ozon merupakan zat pencemar hasil sampingan yang terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas buangan kendaraan bermotor. Lalu bagaimana sih mekanisme terjadinya efek rumah kaca ini? Yang pertama ada radiasi matahari mencapai atmosfer bumi, lalu sebagian dipantulkan kembali ke angkasa. Lalu yang kedua ada sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan yang kemudian memanaskan bumi. Yang ketiga ada panas memancar dari bumi keluar angkasa. Lalu ada sebagian besar radiasi panas terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer menjadikan bumi cukup hangat untuk menopang kehidupan. Nah, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pertanian, dan pembukaan lahan meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Lebih banyak gas rumah kaca akan memerangkap panas ekstra dan menyebabkan suhu bumi naik. Bersamaan dengan efek ini seperti pengasaman laut. Lalu dampaknya adalah meningkatnya gas rumah kaca. Nah, apakah efek dari rumah kaca ini memiliki manfaat? Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini bukanlah suatu hal yang buruk. Justru dengan adanya efek rumah kaca, kita bisa tetap hangat. Bahkan memungkinkan kita bisa survive hidup sampai sekarang. Nah, tanpa efek rumah kaca ini, bumi akan terlihat seperti planet Mars. Planet Mars tidak memiliki atmosfer yang cukup tebal untuk mempertahankan panas matahari. Di sana sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan seperti di bumi. Apa sih upaya untuk mengurangi efek rumah kaca yang negatif? Nah, di antaranya ada 3, yaitu adalah menanam pohon. Lalu yang kedua adalah menerapkan prinsip hidup yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada daur ulang sampah organik. Adapun inovasi yang bisa dilakukan oleh berbagai instansi atau pihak gitu. Yang pertama ada yang bisa dilakukan oleh pemerintahan pusat gitu. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan dan peraturan terhadap standar batas minimum emisi karbon. Lalu pemerintah menyiapkan penerapan cap and tax atau skema pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di seluruh Indonesia. Lalu ada instansi lainnya mungkin
yaitu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengolahan sampah yang baik. Strategi kebijakan yang digunakan berupa peningkatan kinerja pengelolaan pemrosesan akhir yang terdapat di TPA. Nah, adapun pihak-pihak lain yaitu ada pengusaha. Nah, untuk pengusaha sendiri, perusahaannya perlu untuk melakukan inovasi hijau atau green innovation dengan menggunakan material yang ramah lingkungan selama proses produksi dan juga tentunya menghasilkan produk yang ramah lingkungan pula. Ada pula pihak lain yaitu akademisi. Akademisi bisa memberikan penyuluhan terkait informasi berupa sebab, akibat, dampak, dan bahaya dari efek rumah kaca baik melalui webinar secara daring atau maupun seminar secara luring. Ada pihak lain tentunya yang harus dan wajib untuk terlibat dalam inovasi ini yaitu masyarakat yang ikut serta melakukan penyeimbangan karbon dari produksi karbon yang dihasilkan pada setiap perjalanan menggunakan transportasi berbahan bakar fosil dan penghasil terbesar emisi. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.